Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan, yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya yang tanpa anak, serta keluarga Kuncung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo, seorang mahasiswa tokoh pergerakan, dan Menyut adalah seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Panggung dibagi menjadi dua. Sisi pertama adalah rumah keluarga Kuncung dan sisi yang lain adalah rumah keluarga Doni. Kuncung dan Doni sedang duduk-duduk santai menikmati malam di teras rumahnya Kuncung. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung kemari, tapi Pak Kunjung kok kelihatannya sibuk terus sih? Saya memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kunjung tidak sibuk, kenapa? Tiap malam kita bisa ngobrol seperti ini sambil minum kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya kan saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bisa membeli gula dan kopi untuk tamu-tamu saya. Jadi, kalau Pak Kunjung sibuk, Pak Kunjung tidak akan sempat membuatkan minum untuk tamu-tamunya. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu, Pak Kunjung. Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu, Pak Kunjung. Kuncung pura-pura terguguk oleh ucapan Doni. Anda bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat langit. Langit itu indah. Seandainya tak ada yang cerewet. Tapi langit indah diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngeloyor pergi. Kuncung terbengong. Suasana khas sebuah desa di Jawa. Adem, ayem, dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio. Segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatan yang seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik, minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Ini Radio Republik. Maaf, di sini radio gelap. Saya membacakan ini berita untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terusan berita? Kok seperti nggak bisa bikin acara lain? ini berita sungguh sangat penting. Mengingat kondisi negeri yang semakin tidak menentu, diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk negeri. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran radio habis, kemudian marah dan membentak. Cepat! Doni mempercepat langkahnya, kemudian melawakkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kunjung, kemari Pak, cepat. Ini ada berita menarik, jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh sangat mutakhir. Kita harus mendengarkannya, Pak. Mana ada berita mutakhir di zaman seperti ini? Sudahlah, tumben Pak Kunjung bicara seperti itu. Ayo cepat, pekerjaanku tidak hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar saja. Kemudian mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Siap? Siap. Ini berita sungguh sangat penting. Tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba terdengar suara istri Doni berteriak
ada di situ, termasuk radio. Pak, apa sedang di situ? Pagi-pagi sudah lama tidak ada gunanya. Siapa itu? Istri saya, sebentar Bu, ini ada berita penting. Gerakan emansipasi semakin merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau mandi dulu lah. Kunjung beranjak pergi. Tetapi baru beberapa langkah penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni pun menarik baju Kunjung hingga Kunjung terduduk lagi. Saya ulangi, seperti dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radionya. Loh? Sejak kapan bisa ikut jadi anggota keluarga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang, istri mengurusi hal-hal kecil, suami mengurusi hal-hal yang besar. Apa itu? Istri mengurusi segala urusan rumah tangga. Tugas suami mengurusi hal-hal besar, seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini jadi lebih baik. Hanya berpikir, dasar anak liburannya. Kerja aku cuma melamun dan menyalakan radio. Bu, Pak Kunjung juga malah mengajari seperti tidak. Dengar radio kan bisa kapan-kapan. Waktunya orang sibuk, waktunya kerja. Malah nongkrong di depan radio. Loh apa loh? Buktinya punya radio sendiri. Kok bisa-bisanya mendengar radio semua orang? Dasar pelit. udah saya mau mandi dulu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mirip tembakan berentet. Ketika yang pun terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak kunjung reda dan semakin dekat. Menyut muncul dengan membawa tongkat kayu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat kayu tergantung hiasan menteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari cara berjalannya, Menyut adalah seorang yang gembelo atau gaya. Tetapi jika dilihat dari pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung bantalan kain. Ia berjalan ke arah Kunjung. Diketupnya pintu rumahnya Kunjung. Permisi. Nuhun saya permisi. Halo, siapa saja? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut pun mengetuk lagi. Permisi. Saya tergesa-gesa loh. Mungkin rumah kosong. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kunjung pun muncul dari tempat persembunyiannya. Dia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya pun kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu, Kunjung menyapa Menyut. Bung. Mau saya dibandingkan bertanya. Bung ini siapa ya? Menyut berjalan mendekati Kunjung hingga mereka berdiri di pagar pembatas berhadapan, hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti Bapak lihat, saya hendak berkunjung mencari tempat berlindung. Saya dikejar-kejar mansose. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba, Kunjung pun memeluk Menyut. Sedemikian erat pelukannya, sehingga membuat Kunjung agak terseret. Tetapi pelukan tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Aduh, lepaskan! Oh Bapak, untuk aku menemukan tuan rumah yang baik dan teladan yang mau memberikan perlindungan pada pejuang seperti itu. Di sisi lain, Doni melirik istrinya, kemudian membisikkan pada istrinya. Kalau sudah lama ia mengenal Pak Kunjung, dia akan kesulitan mengucapkan kata-kata bijak tadi. Kunjung mendengar ucapan Doni. Ia melirik sesaat. Kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kunjung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya pun mendekati pagar pembatas. Sejenak, Kunjung memperhatikan penampilan Menyut. Terlalu pagi untuk bertamu. Silakan duduk-duduk. Pagi-pagi
sedunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Yang besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar. Besar sekali. Negeri ini akan segera merdeka, tidak lagi terjajah seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudnya? Kompeni asli, dan yang berbental kompeni akan terusir dari negeri ini cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan, saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna kulit. Kunjung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi saja. Rumah ini akan segera demam jika mencium bau-bau revolusioner seperti kamu ini. Kunjung pun mendorong-dorong Menyut keluar. Akan tetapi, tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kunjung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kunjung hampir berhasil mendorong Menyut hingga di tepi teras, Doni pun muncul dan mencegah Kunjung. Sudahlah Pak Kunjung, sabar sebentar. Tampaknya anak muda ini membawa kegembiraan bagi negara ini. Sangat menggembirakan, kecuali bagi orang-orang yang Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul Putri, anak Kunjung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak, tolong. Kunjung pun segera menjemput anak kesayangannya. Ada apa? Ada apa anak saya? Kamu kan sekarang masih di sekolah. Tolong Pak, Putri takut. Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, Putri takut. Dikejar? Siapa yang mengejar? Sembrono. Berani-beraninya mengganggu anak Pak Kunjung. Siapa yang mengejarmu? Mendengar itu, Doni langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia tertawa sampai duduk untuk menutupi malunya. Kunjung pun kembali ke sifat soknya. Kunjung. Lucu sekali. Melihat reaksi Kunjung, Doni segera menghentikan tawanya. Ia segera mendekati Putri. Yang Putri tidak sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan. Menyut juga mendekati Putri. saya tahu apa yang akan diceritakan. Tetapi seru kan? Kacau. Iya, Banyak marsose berkeliaran. iya, Karena keadaan kacau, banyak marsose berkeliaran. Sekolah di Putri ditutup. betul. Lalu apa hubungannya dengan Caci? Untuk akte, jelas bukan hubungannya dengan Caci. Jangan main-main. Saya tidak main-main. Saya ini sungguh-sungguh. Menyut segera menengahi Kunjung dan Doni. Ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk, kita bicarakan santai saja. Silakan. Di Putri, kalau di Putri masih kaget, silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Di Putri harus wajib mencatat peristiwa ini. Ayo silakan duduk santai saja. Semua pun duduk. Kunjung sangat jengkel pada ulah Menyut. Ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Marsose kompeni sedang sewa. Mereka sedang mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara para pemuda mengadakan longres gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Marsose sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata menuju Kunjung. Bertepatan saat itu juga, Dewa pun muncul. Jalannya yang bertatih-tatih agak pincang. Ada cairan merah pada celananya. Dewa segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kunjung. Suasana pun menjadi tegang. Apa di sini ada tempat untuk bersembunyi? Menyut dan Putri segera menolong Dewa. Duduk, Bun. Duduk dulu. Dewa yang jalannya tertatih-tatih dipapah oleh Menyut dan Putri. Duduk dulu, Mas. Duduk dulu. Dewa pun duduk. Semua mengerubungi Dewa dengan perasaan sangat ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Boleh saya minta minum? Ambilkan minum. Ambil
Nanti saya ceritakan, minum dulu. Kamu sendirian. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Kalau lihat dari pakaiannya, ini pasti mahasiswa. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Aduh, ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu ke itu saja. Tiba, terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Gawat, istri saya. Serta-merta Doni pergi ke rumahnya. Doni langsung mengambil istrinya yang sedang duduk sambil menangis sesenggukan. Aduh, kenapa kamu? Kok menangis? Saya nggak diperhatikan sejak tadi. Saya kan ingin diperhatikan juga. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah bukan aku. Gak perhatikan aku lagi. Iya, saya perhatikan. Saya sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau pergi-pergi lagi. Saya memasak. Istri Doni pun masuk ke rumah. Namun sesaat kemudian ia pun muncul di pintu. Awas loh kalau keluar. Omong-omong, siapa muda yang lagi sakit dari itu? Doni hanya menggelengkan kepalanya. Setelah istrinya masuk dan menutup pintu, Doni mengendap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya yang berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Tidak, saya masih di sini. Doni pun menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali mengendap ke rumah Kuncup. Doni bergabung dengan Kuncup, Menyut, dan Dewo. Kuncup tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah standar dalam rumah tangga. Saat itu juga Putri pun muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewo. Sesaat mereka pun saling pandang. Melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan, Kuncup pun memegang pundak Dewo, atau lebih tepatnya memukul pundak Dewo, sehingga membuat Dewo pun terkejut. Diminum, Bu. Iya. Dewo pun segera meminum air tehnya. Sekarang langsung ceritakan saja apa yang terjadi. Apa kamu tembak? Kenapa masih bisa sampai sini? Sebetulnya siapa namamu? Dia kebingungan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewo menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat, tanpa sekalipun mengambil napas, sehingga ia betul-betul kehabisan napas ketika habis menjawab. Nama saya Dewo. Saya sampai di kota ini untuk sembunyi. Saya terlibat dalam kongres di Batavia. Akan tetapi, Maxos terus mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri. Saya bertemu dengan Maxos pada waktu saya makan bakso. Saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini. Kaki saya tersandung batu di sana. Merah-merah di sana ini adalah saus bakso yang tumpah. Saya tidak tertembak. Dewa pun jatuh terkulai. Semua pun bingung. Waduh, pingsan belum? Sudah. Sekarang waktunya Bung Dewo untuk menceritakan tujuannya kemari. Iya, Bung Dewo, langsung saja cerita. Begini, kami kesini memang mau sembunyi. Kami. Iya, kalau di sini aman. Kami semua akan sembunyi di kampung ini. Kuncup pun tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar. Jualan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah saya saja. Rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tak tertandingi. Di rumah saya juga bisa. Suasananya lebih enak. Ada suara burung, ayam, pokoknya suasana alam menjadi prioritas kami. Apalagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni, terdengar istri Doni mulai berkicau. Kamu masih di tempat kan, Mas? Awas kalau aku rumah tangga itu lagi. Masih, ya sebetulnya bagi saya pribadi kemerdekaan itu tidak banyak berarti. Namun untuk menyukseskan kemerdekaan, jelas saya yang berperan aktif. Iya, saya juga yang berperan aktif karena itu tujuan saya mari.
tetapi segera dipotong Dewo. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini negeri demokratis. Ya kan masih rencana. Tapi perlu yang sedang ini, biar nanti tidak kagok dan